minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, pagi hari ini ketemu lagi di Islam Itu Indah bersama saya Mikdad Tadausi, dan di samping saya sudah ada guru-guru kita yang sangat luar biasa. Ada Ustadz Maulana, apa kabar Ustadz? Oh seneng banget. Masya Allah hari ketemu lagi. Jumat. Hari Jumat ya, Masya Allah. Ada Habib Abdullah juga, apa kabar Bib? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan di samping saya juga ada Ustadz Bani nih, Masya Allah. Masya Allah, ahlan. Sehat ya, Masya Allah. Baik jamaah, hari ini kita akan belajar bersama guru-guru kita. Tapi sebelumnya saya mau nanya nih, siapa jamaah yang pengen hidupnya kaya, pengen bahagia, pengen beli mobil uangnya ada, pengen beli rumah uangnya ada, pengen ganti HP terbaru uangnya ada? Nah, siapa yang pengen? Pasti semuanya pengen, jangan ditanya. Nah, kita kan sehari-hari pasti kita melakukan sholat 5 waktu yang memang diwajibkan sebagai muslim. Tapi ternyata ada juga sholat sunat khusus yang kalau dilakukan, nah insya Allah nanti rezeki kita tuh berlipat ganda, bahkan tak terbendung. Makanya pengen tahu kan sholat sunat apa aja? Makanya akan dibahas dalam tema kita hari ini. Temanya adalah, lakukan sholat sunat ini dijamin rezekimu tak terbendung. Masya Allah, siapin catatannya ya jamaah karena banyak banget nih pelajaran-pelajaran penting dari guru-guru kita. Tapi sebelumnya, kita saksikan dulu yuk tayangan berikut ini. Silakan. Yo lagi syuting hari ini men. Wow. Ya lagi, gue udah tahu ini udah basi banget ini. Ngapain sih lu sosokan lagi? Aduh. Ya ini Jaki Sultan, udah tahu udah basi ini mah. Apa? Kok gak gambar ya? Ente pikir ini bohongan? Hah? Asli ya? Asli. Iya ya. Maaf. Sultan ini. Aduh, Masya Allah, ini kayaknya nih semua orang tuh sekarang punya cita-cita pakai handphone terbaru nih yang canggih, yang kameranya bagus. Nah itu tuh ya memang juga manusiawi kalau manusia pengen barang-barang yang terbaru, yang bagus. Nah ini nih katanya ada cara-cara yang menurut syariat Islam boleh dilakukan, ada sholat sunnah. Ini yang katanya kalau misalnya dilakukan itu insya Allah rezeki kita tak terbendung. Nah yang pertama nih, apa ya kira-kira? Kita langsung aja yuk tanya sama guru kita Habib Abdullah. Mohon penjelasannya Habib, silakan. Siap. Baik. Mohon izin guruku Ustadz Maulana, Ustadz Ahmad Bani Hashim, Bang Mikdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunia wad din. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah jamaah, di pagi hari yang indah ini, pagi hari Jumat yang sangat berkah ini, kita awali dengan berkah yang sangat luar biasa, yaitu dengan mengaji dalam program Islam Itu Indah. Tentunya kita semuanya berharap mudah-mudahan kita dikabulkan hajat-hajat kita. Kita disegerakan daripada apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Amin. Sholat sunnah apa sih yang mudah-mudahan dapat mengijabah daripada ikhtiar-ikhtiar kita semuanya. Salah satu sholat sunnah yang diwasiatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sholat tahajud. Sholat tahajud itu apa sih? Sholat tahajud ini ternyata maknanya sangat global, maknanya sangat luas. Sholat tahajud dari kata hajada yahjudu, yang berarti seseorang yang bangun di tengah malam. Makanya sholat tahajud sebagian para ulama memberikan definisi, diantaranya Al-Imam Al-Malyibari di dalam kitabnya Fathul Mu'in, at-tanaffulu lailan ba'dan naum. Sholat tahajud adalah melaksanakan sholat-sholat sunnah
di waktu malam hari setelah tidur. Maka sholat tahajud itu identik dengan tidur. Jadi bangun daripada tidur melaksanakan sholat. Dan waktunya sebelum daripada sholat subuh. Sebelum masuk waktu sholat subuh itu masih waktu sholat tahajud. Dan subhanallah, sholat malam yang lain bisa dikatakan sebagai sholat tahajud. Kayak apa? Kayak orang misalnya sholat isya. Habis sholat isya dia tidur. Dia belum melaksanakan daripada sholat ba'diyah isya. Tapi ingin melakukannya setelah bangun tidur. Subhanallah, itu dinilai sebagai sholat tahajud. Dan banyak sekali diantaranya juga misalnya witir. Melaksanakan witir setelah tidur itu juga disebut tahajud. Jadi juga misalnya ada orang ingin niat, boleh nggak kalau kita niat sholat tahajud? Boleh. Dan masuknya juga seandainya kita sholat nafil mutlak, sholat sunnah yang mutlak, usolli sunatan lillahi ta'ala, itu boleh dikategorikan sebagai sholat tahajud. Jadi seluruh sholat bisa dikatakan sholat tahajud apabila dilaksanakan setelah daripada bangun tidur. Tapi tidak semua sholat dapat dikatakan sholat tahajud. Nah ini sholat tahajud keutamaannya sangat luar biasa. Di antaranya apa? Di antaranya Nabi Muhammad SAW, beliau di dalam sabdanya mengatakan bahwa inna fil laili lasa'ah. Sesungguhnya di malam hari itu ada satu waktu. Yang mana satu waktu tersebut jika seseorang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara dunia maupun perkara akhirat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala fi'ulah. Nah, sebelumnya saya mau ngasih resep nih buat jamaah Islam itu indah agar kita semuanya dapat dengan gampang melaksanakan sholat tahajud. 3 resep. Yang pertama apa? Yang pertama adalah tidur qailulah. Tidur di waktu siang, ada tidur qailulah. Tidur qailulah yaitu tidur sebelum duhur. Kemudian yang kedua adalah menghindari daripada maksiat. Menghindari maksiat nih. Usahakan untuk menjaga diri dari maksiat. Kemudian yang ketiga adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta dibangunkan di waktu malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai ahli tahajud. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa. Nah Habib, jadi kalau misalnya salat tahajud itu kalau misalnya dalam jumlah rakaatnya apakah nanti itu bebas atau boleh berapa aja atau harus genap, harus ganjil, gimana tuh? Jadi sholat tahajud itu global, bebas. Global, bebas tuh ya? Bebas, siapa aja bisa melaksanakan sholat tahajud. Bahkan sholat witir pun bisa dikatakan sholat tahajud. Atau seseorang memang mau niat sholat tahajud juga bisa. Waduh, Masya Allah, udah jelas ya jamaah, nah perlu dicatat tuh. Jadi sholat witir juga bisa dikatakan sebagai sholat tahajud. Masya Allah, baik. Nah selanjutnya nih masih ada pertanyaan. Tadi jadi yang pertama ini yang salah satu salat sunat yang membuat rezeki kita terbendung. Salah satunya salat tahajud tuh. Dicatat ya jamaah. Yang kedua, nih saya mau nanya sama guru kita Ustadz Maulana nih. Ustadz, apa kabar nih? Alhamdulillah Ini semangat hari soalnya ini. nggak kelihatan wajahnya, mau senyum atau sedih. Maaf ya. Ustadz, nah Iya. punten nih aku mau nanya nih. Iya, Ini iya. kadang kan kita sebagai manusia suka dihadapkan dengan berbagai macam pilihan. Suka ada keraguan-raguan dalam menentukan pilihan. Betul. Nah ada nggak sih kira-kira sholat sunat yang bisa membuat hati kita yakin dan ya itu adalah jalan Allah. Kita minta petunjuk sama Allah supaya diberikan pilihan yang terbaik. Ada nggak sih kira-kira Oke. sholat sunatnya Mas Allah? Mohon Masya Allah. penjelasannya Ustadz Iya. Maulana silahkan. Ya, izin Habib, izin Sasbani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Yeay! Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillah masyaallah la yasuqu khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'mati wa minallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah di pagi hari ini Jumat yang luar biasa.
Jumat kedua di bulan Jumadil Akhir, tepatnya tanggal 9 Jumadil Akhir 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Amin. Amin. Karena Amin, ya berarti Rabbal tinggal 81 hari lagi menuju Ramadan. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mengenai rezeki yang tak terbendung akan datang kalau kita melaksanakan salat sunat ini. Salat sunat apa aja itu? Yang kedua tadi setelah salat sunat tahajud adalah salat sunat istihara. Salat sunat istihara itu agar tidak salah dalam memutuskan sesuatu dan agar tidak salah pilih mengambil keputusan. Makanya ini penting. Kadangkala dalam pekerjaan kita kan pusing, mau kerja yang mana ya? Mau pilih yang mana, kerja di Betul. sana apa yang di sana? Apa Betul. kerja di, apakah aku resign aja? Betul. Atau aku bikin kerjaan baru? Atau jangan sampai kita salah memutuskan. Hati-hati, ketika kita salah memutuskan bisa berakibat kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk rezeki kita. Makanya untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, karena rezeki kita tidak tahu. Kita tidak tahu di mana rezeki kita. Apakah saya pulang kampung, atau saya kerja ini, atau kerja itu, apa aku kerja di tempat sana, atau di perusahaan sana. Makanya kita harus memutuskan dengan cara apa? Mengambil keputusan dengan salat sunat 2 rakaat itu yang bertujuan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah agar diberikan, sekali lagi, diberikan pilihan yang terbaik. Makanya salat sunat istihara dapat dilakukan kapan saja. Mau siang boleh, mau malam boleh. Nah, rakaat pertamanya sebaiknya membaca setelah surah Al-Fatihah adalah surah Al-Kafirun. Dan yang kedua adalah surah Al-Ikhlas. 2 surah ini Allah sangat sayang, Allah sangat suka. Allah sangat menyukai kalau kita mengambil 2 surah ini. Surah yang pertama adalah surah Al-Kafirun sesudah Al-Fatihah. Dan yang kedua adalah surah Al-Ikhlas di rakaat kedua. Nah ini, cuman dalam hal ini kadang-kala gini, mohon maaf. Tanpa menggurui, nih anak muda nih, ya lagi nonton. Aduh gimana nih untuk memilih siapa jodohku yang sebenarnya. Wah, ini milih pasangan Nah, nih. ini penting juga melakukan salat sunat istihara. Dan makanya ada ulama berpendapat sebaiknya salat sunat istihara ini kita lakukan untuk memantapkan hati, memantapkan pilihan, untuk tidak ada keraguan-raguan. Makanya kita minta petunjuk. Makanya siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Siapa yang bertobat akan diterima tobatnya. Dan siapa yang istihara mendapatkan pilihan yang terbaik baginya. Dan siapa yang bermusyawarah, rapat, raker atau apapun sebelum memutuskan sesuatu, maka akan diberikan tujuannya sesuai hasil yang dia rapatkan. Amin. Amin, amin. Jamaah. Hey. Tapi ada ini nih catatan buat yang mau laksanakan. Sebaiknya ada petunjuk juga, sebaiknya tata caranya dilakukan sebaiknya sebelum tidur. Sebelum Kalau tidur. tahajud tadi sesudah tidur. Iya. Kalau salat sunat istihara sebelum tidur. Oh. Mau tahu kenapa? Kenapa tuh, Ustaz? Kenapa? Siapa? Nanti ada petunjuk dalam mimpi. Oh, betul. Oh, ternyata cahaya itu dari kanan. Oh, berarti perusahaan yang ada di kanan. Masya Allah. Apalagi yang punya perusahaan aneh, kontraktor. Apa keutamaannya? Mau tahu keutamaannya? Apa tuh keutamaannya Sudah paling nol utama? ya. Keutamaannya adalah untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, memantapkan pilihan dan menjauh bisikan setan. Menjauh Itu bisikan 3 setan. tujuan salat sunat istihara. Benar ya, kadang kita suka bingung, ini petunjuk dari Allah atau bisikan setan ya? Iya, aku pilih yang mana? Waduh, jadi nyanyi. Masya Allah, Mas Iya. sudah jelas. Jadi yang pertama tadi ada Iya. sholat tahajud. Nah Iya. yang kedua untuk memantapkan hati. Karena kita juga kalau dikasih rezeki kan Iya. bingung ya mau milih rezeki yang mana nih. Kadang Yang ada mana beberapa nih? pilihan. Makanya Iya. sholat istikharah tadi yang kedua. Ada panggilan mau main sinetron Waduh. atau main film. Pilih mana? Pilih mana? Iya benar tadi. Nah makanya aku sholat istikharah kalau kayak gitu sekarang udah tahu, Masya Allah. Baik, nah selanjutnya nih aku pernah dengar juga katanya ada sholat sunnah yang bisa menurunkan hujan. Waduh, bener nggak ya kira-kira ada? Nah makanya kita langsung aja yuk tanyain ke Ustadz Ahmad Bani. Ustadz ini gimana nih? Katanya bener ada sholat sunat yang bisa menurunkan hujan. Terus cara mengamalkannya gimana itu kalau beneran ada? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Masya Allah. Mohon izin Nabi Silakan, Ustaz Maulana. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin para pemirsa
Islam itu indah dimanapun berada. Kita sedang membahas rizki yang tidak terbendung kalau kita melakukan amaliyah-amaliyah yang disyariatkan oleh agama kita. Nah, yang pertama tadi sudah dibahas oleh Habib, sholat tahajud, juga sholat istikharah. Nah, yang ketiga adalah sholat minta hujan. Apa hubungannya sama rezeki? Nah, itu dia tuh apa Jadi tuh? hadirin rahmat oleh Allah, hujan itu rahmat Allah dan dia juga Masya merupakan Allah. rizki untuk kita. Betul. Masya Allah. Jadi jangan ngeluh kalau ada hujan, rezeki ditolak. Bagaimana ceritanya itu? Betul nggak Habib ya? Masya Allah. Kata Imam Qurtubi, rizki itu apa? Kullu masahal intifa'u bihi halalan kana wa haraman. Rizki itu adalah segala hal yang bisa kita manfaatkan. Nah, segala hal yang bisa mendatangkan manfaat itu disebut dengan rizki. Sekarang Ustaz, yang bisa mendatangkan hujan itu apa? Itu disebut dengan istisqa. Istisqa itu adalah talabus suqyah, meminta air hujan. Ada 3, yang paling rendah itu adalah dengan berdoa. Kapan saja, di mana saja berdoa. Ya Allah turunkan hujan. Ya Allah berikan kemudahan supaya tanaman-tanaman kami ini mendapatkan air. Hewan ternak kami ada minuman. Turunkan hujan ya Allah. Boleh kapan saja dan di mana saja. Yang kedua itu adalah berdoa di salat fardu kita. Ada yang mengatakan di ruku terakhir, rakaat terakhir dalam salat. Atau di khutbah Jumat. Nah itu boleh. Nah yang ketiga ini yang paling afdal, yaitu kita melaksanakan salat sunnah istisqa namanya. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini ada rangkaiannya nih. Dalam Al-Fiqhul Manhaji dikatakan sebelum kita salat istisqa ada rangkaian-rangkaian yang mesti kita lakukan. Apa itu? Yang pertama taubatan nasuha. Siapa yang tobat? Satu kampung. Kalau satu kampung ini nggak turun-turun hujan, satu kampung tobat bareng-bareng. Kalau satu negeri se-Indonesia ini nggak turun-turun hujan, satu bangsa Indonesia ini tobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak infak sedekah. Lalu lepaskan diri dari semua perbuatan zalim. Kita punya masalah dengan orang tua, minta maaf. Punya masalah dengan tetangga, mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada tetangga kita. Dengan begitu, baru yang ketiga, yaitu kita sama-sama berangkat menuju ke tempat untuk sholat. Nah, sholat istisqa ini itu sama seperti sholat Id. Sholat seperti sholat Id. Ya, sama seperti sholat Id. Para ulama ada yang mengatakan khutbah dulu baru sholat dulu, ada yang mengatakan sholat dulu baru khutbah dulu. Tapi yang terpenting begitu kita berangkat menuju ke tempat sholat, Rasulullah SAW itu berangkat dengan dalam kondisi hina, melepaskan segala aksesoris. Jadi kalau mau berangkat sholat istisqa jangan bawa BMW, jangan bawa mobil, jangan bawa motor mewah, jalan kaki. Dalam kondisi hina, memohon ampun dan merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu kita sama-sama salat seperti salat Id. Lalu nanti khatib khutbah. Nah, dalam khutbah ini memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa yaitu doa istisqa. Apa itu? Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah berikan kepada kami hujan, ya Allah berikan kepada kami hujan. Allahumma sqi ibadaka wa bahaimaka. Ya Allah berikan air kepada hamba-hambamu, kepada hewan-hewan ternakmu. Wansyur rahmatak, dan turunkan rahmatmu kepada kami ya Allah. Wa ahyi baladakal mayyit. Ya Allah hidupkan negeri yang sudah mati ini ya Allah. Itu. Dan disunnahkan yaitu ketika berdoa, khatib itu berdoa seperti ini. Tangannya, maaf. Posisinya seperti ini. Berdoa. Jadi tangan punggungnya itu menghadap ke langit, telapaknya menghadap ke bawah. Lalu jamaah juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengaminkan, dan khatib ketika dia memakai surban ini diganti. Dibalik ya. Dibalik posisi seperti ini. Dibalik. Dengan begitu mudah-mudahan Allah berikan hujan yang berlimpah untuk kita. Tapi jangan sampai kelebihan. Maka kita mohon kepada Allah, ya Allah jangan sampai hujan itu mendatangkan bencana, tapi memberikan keberkahan insya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah luar biasa sekali penjelasannya. Ustadz, tadi udah begitu jelas ya. Yang pertama berarti ada sholat tahajud, yang kedua sholat sunnah istikharah, dan tadi yang ketiga sholat sunnah istisqa ya. Betul. Nah, aku ada satu lagi pertanyaan. Aku pernah dengar nih katanya ada sholat sunnah yang kalau dikerjakan itu kita terhindar dari api neraka. Haram api neraka bagi kita dan kita dibuatkan rumah di surga nanti. Masya Allah, aku jadi penasaran nih. Kira-kira itu sholat sunnah apa ya? Wah benar itu ya. Ada orang susah beli rumah di dunia, jangan sedih. Ada rumah yang bisa kita amin. bayar di Ayo dong, surga kasih tahu tuh. dong. Kira-kira apa tuh? Kalau mau Penasaran? Penasaran banget ini. Tanya sama Habib ntar. Baik jamaah, nanti akan dijawab pertanyaan saya oleh guru-guru kita. Tapi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jadi kalau Mikdad sama